Ibu absen dulu ya. Yang pertama, Alea. Hadir, Bu. Cita. Hadir, Bu. Apakah berangkat semua anak-anak? Iya. Ya, alhamdulillah ya, berangkat semua. Nah, sebelum mulai pembelajaran, coba kalian tengok sekeliling kalian di bawah, di meja kalian, bahkan di dalam laci kalian, apakah sudah bersih semua? Sudah. Ya, alhamdulillah kalau sudah ya. Nah, coba kalian ingat kembali kemarin kita habis mempelajari materi tentang apa ya, anak-anak? Beriman kepada Rasul. Iya, betul sekali. Iman kepada Rasul itu seperti apa ya, Mbak Alea? Percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT mengutus beberapa orang Rasul untuk menyampaikan ajaran kepada umatnya. Ya, jadi beriman kepada Rasul itu adalah percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus utusannya, yaitu seorang Rasul, untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Nah, sebelum kita masuk kepada materi pada pagi hari ini, Ibu mempunyai kata-kata atau motivasi yang baik banget buat kalian. Kalian mau dengar? Ya, jadi kata-katanya seperti ini. Carilah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Apa kalian tahu maksud dari kata-kata tersebut? Nah, jadi maknanya itu kita itu disuruh untuk mencari ilmu dari masa kita masih kecil sampai tua ya, bahkan sampai udah mau meninggal pun masih diperbolehkan untuk mencari ilmu. Nah, tujuannya apa sih kita itu diwajibkan untuk mencari ilmu? Ada yang tahu? Supaya pintar. Ya, supaya pintar dan bisa mencapai cita-cita. Nah, anak-anak ibu punya cita-cita semua kan? Punya. Nah, ya, jadi kalau kita mau mewujudkan atau menggapai cita-cita tersebut harus diwujudkan, yaitu dengan belajar ya. Nah, kira-kira materi hari ini kita akan membahas tentang apa ya, anak-anak? Hidup sederhana. Ya, hidup sederhana. Kalian pernah dengar ya kata-kata sederhana? Sederhana dan ikhlas. Sederhana itu apa sih ya, anak-anak? Hidup apa adanya. Ya, betul sekali. Kelihatan kan anak-anak? Nah, sederhana itu apa adanya. Bersyukur atas apa yang dimilikinya. Ya, jadi hidup sederhana itu, hidup kita itu apa adanya, tidak bermewah-mewahan, tidak berlebih-lebihan. Nah, dalam riwayat itu disebutkan bahwasanya dalam surat Al-Furqan ya, Ibu bacakan artinya. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pulang pikir di antara kedua secara wajar. Jadi ayat tersebut menerangkan bahwasanya kita sebagai umat Islam itu tidak diperbolehkan untuk berlebih-lebihan. Hidup ya sewajarnya saja ya, jangan boros-boros. Nah, kira-kira ciri-ciri orang sederhana itu seperti apa ya, anak-anak? Ciri-ciri orang sederhana banyak sekali. Berpakaian sederhana, memakai baju sederhana, minum dan makan makanan apa adanya, tidak berlebihan, selalu membelanjakan uang dengan keperluannya, tidak boros. Ya, betul sekali ya. Jadi kalau sederhana itu memang kata kuncinya itu di apa adanya. Jadi pakaiannya apa adanya, makan apa adanya, uang juga tidak terlalu boros. Nah, kira-kira tadi kan sederhana ya, kita membahas sederhana. Lawan dari sederhana itu sendiri apa ya kira-kira anak-anak? Lawannya atau kebalikan dari sederhana? Boros. Iya, boros. Jadi boros itu apa anak-anak? Sering membeli barang yang tidak diperlukan. Ya, jadi bisa dikatakan itu berlebihan ya. Berlebihan. Nah, kira-kira apa manfaat ketika kita hidup sederhana, ada yang tahu? Ayo, Alea jangan ngantuk ya. Ya, harus hadap ke depan dan dengarkan ibu kalau lagi bicara ya. Nah, nanti kita ice breaking buat lebih semangat lagi dan tidak
bosen ya nanti ya. Tapi ini tadi Ibu katakan manfaat dari hidup sederhana apa coba yang paling real nyata dalam kehidupan? Apa? Hidup selalu tenang. Ya betul sekali ya, tenang, tidak gelisah, tenang. Terus apa lagi? Tentu yang paling nyata itu mendapat pahala. Mendapat pahala. Dan tidak iri. Yang terutama itu pahala dan iri. Karena kita itu tidak ingin mempunyai hartanya orang lain. Nah, yuk kita ice breaking dulu biar tambah semangat, biar nggak ngantuk ya. Jadi konsentrasinya itu penuh dan tidak buyar. Nah, Ibu punya ice breaking. Ini mudah sekali ya. Jadi nanti kalian tirukan Ibu. Nah, Ibu contohkan ya. Tepuk semangat. Semangat. Kayak gitu ya. Anak-anak paham? Ya, coba kita yuk. Tepuk semangat. 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 Satu lagi. Tepuk semangat. 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 Satu kali lagi yang lebih cepat ya. Tepuk semangat. Semangat. Semangat ya, pintar buat kalian semua. Nah tadi kita kan sudah mempelajari sederhana. Nah berarti yang belum tinggal apa? Ikhlas. Nah ikhlas itu menurut bahasa itu apa ya kira-kira ya? Ikhlas itu Perbuatan hati. ya, ikhlas itu tentu dari dalam hati. Ikhlas itu ridho ya, ridho terhadap Allah. Nah, jadi ya ikhlas di pengertian. Jadi ikhlas itu adalah niat mengharap ridho Allah dalam beramal, dalam tanpa menyekutukannya. Jadi kita itu beramal tanpa mengharapkan imbalan apapun. Nah, dalam sebuah riwayat juga dikatakan, katakanlah Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan dan katakanlah luruskan muka dirimu di setiap sembahyang dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu padanya. Jadi maksud dari ayat tersebut adalah kita sebagai umat Muslim atau sebagai umat Islam itu diwajibkan untuk menyembah Allah dengan secara ikhlas. Contohnya dalam apa yang paling nyata? Apa? Bersedekah boleh. Yang paling nyata banget zakat boleh. Yang paling nyata ketika kita itu dan sering kita mengalaminya loh. Kita sering melakukannya. Apa? Menolong orang yang sedang kesusahan. Iya boleh. Nah yang paling penting itu ketika kita sholat. Nah itu yang paling penting karena kita harus ikhlas dan mengharap pahala dari Allah. Nah kira-kira ikhlas itu ada di mana ya? Hati. Ya betul sekali. Mbak Dita jangan ngelamun ya. Harus hadapnya ke Ibu, jangan ngelamun sendiri. Ya. Ikhlas itu ada di hati. Ya, ada di hati. Jadi ikhlas itu adalah perbuatan hati karena ikhlas itu ada di dalam hati. Jadi seseorang yang melakukan perbuatan dengan ikhlas berarti ia melakukan dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati ya. Nah ikhlas itu kan contohnya banyak sekali ya. Ikhlas menolong orang, bersedekah, beramal. Nah salah satunya beramal karena Allah. Kira-kira contohnya itu seperti apa? Ketika kita apa? Sholat. Ya boleh sholat. Terus apa lagi? Iya sedekah. Yang paling nyata sering kita lakukan. Iya betul sekali. Jadi kalau kita berzakat itu harus ikhlas dan diwajibkan oleh seluruh umat Islam ya. Nah kira-kira ciri-ciri orang yang ikhlas itu seperti apa? Ibu sebentar. Ciri-ciri orang yang ikhlas. Ciri-ciri ikhlas. Ayo yang sering kalian sering lihat kok. Kalian juga sering mengalami. Tidak pernah
Nah, coba ibu tanya, pesan atau kesimpulan yang bisa kalian ambil dari video tersebut apa? Menolong orang dengan ikhlas. Ya, menolong orang dengan ikhlas. Terus apa lagi? Menolong orang yang sedang kesusahan. Iya, betul sekali. Yang paling penting, mencerminkan sikap apa yang di video tersebut? Iya, betul sekali ya, mencerminkan sikap ikhlas. Jadi materi kita pada hari ini adalah sederhana dan ikhlas. Nah, di buku kalian kan ada tugas. Nah, tugas itu kan kelompok. Nah, karena kita cuma 2 orang, jadi ibu gabung ya. Nanti di situ kan tugasnya ciri-ciri orang yang hidup sederhana dan orang yang boros. Nah, nanti kalian tuliskan, nanti kalian diskusikan sama teman satu bangku. Nanti ibu suruh kalian untuk membacakannya, dan per orang itu wajib membacakannya. Jadi tugasnya itu seperti individu, tapi lebih dikelompokkan lagi ya. Nanti jika ada yang paling benar dan paling baik jawabannya, ibu kasih ribet ya, cuma 5 menit aja. Kan tadi udah banyak materinya ya. Ya, silahkan kalian gabung ya. Ya, waktunya sudah habis anak-anak. Nah, coba yang pertama itu kan tentang hidup sederhana. Mbak Alea, 2 saja. Hidup apa adanya, bersyukur atas apa yang dimiliki. Itu yang sederhana. Kalau yang boros, Sering membeli barang yang tidak diperlukan, tidak mempunyai tabungan. ya Mbak Kita. Berpakaian sederhana atau memakai baju sederhana, minum dan makan makanan apa adanya, tidak berlebihan. Ya, yang boros. Menggunakan pakaian yang serba mewah dan berlebihan, makan dan minum yang berlebihan, minum es dengan sekaligus. Ya, jadi betul banget ya. Berarti anak-anak ibu tuh udah paham banget materi yang ibu ajarkan. Nah, jadi yang pertama itu tadi apa Mbak Alea? Yang hidup sederhana, hidup itu, iya betul, hidup apa adanya. Jadi kita itu hiduplah apa adanya, dan apa yang kita punya itu syukuri saja. Yang kedua, Bersyukur atas apa yang dimiliki. ya, nah sudah selesai ya. Nah, karena jawabannya sudah bagus semua, kalian ibu kasih ribet ya satu-satu ya. Nah, nih semoga bermanfaat ya. Nih, Terima kasih Bu. ya. Terima kasih Bu. Nah, terus karena materi kita sudah habis, jadi ibu mau tutup. Tapi sebelum ibu tutup pelajaran, nah ibu ulangi sekali lagi ya. Jadi sederhana dan ikhlas. Nah, sederhana itu hidup apa adanya. Nah, ciri-cirinya itu ya hidupnya apa adanya, hidup berpakaian dengan apa adanya, makan apa adanya, mempunyai uang seadanya. Nah, manfaat dari orang yang sederhana itu banyak sekali. Hidupnya tenang, mendapatkan pahala, dan minta iri kepada orang lain. Kebalikan dari sederhana itu boros, berlebihan. Nah, kalau ikhlas itu ridho terhadap Allah. Nah, ketika kita sudah ikhlas, tentu kita selalu berbuat baik. Nah, contohnya itu kan ikhlas dalam sholat, sedekah, zakat. Nah, ciri-ciri orang yang ikhlas itu tidak mengeluh. Jadi selalu ketika disuruh, ayo kita jalankan. Selalu berbuat kebaikan dan selalu menjadi orang yang lebih baik. Nah, karena materinya sudah habis, ibu kasih tugas ya anak-anak. Halaman 39 kalian kerjakan, nanti kita kumpulkan minggu depan. Nah, nanti kita koreksi bersama-sama. Nah, itu setiap individu ya, tugasnya individu. Tapi kalau kalian mau bekerja sama untuk mencarinya, tidak apa-apa. Ya, sebelum ibu akhir